Membaca adalah Coba. kenikmatan, membaca adalah hal baik. eh, Seminim atau sekecil-kecilnya manfaat membaca, selain ada pengetahuan di sana atau membaca pengetahuan orang lain, seminim-minimnya membaca adalah mengkomparasi kenyataan dan realita, mengkomparasi kenyataan dan imajinasi. Saat kau eh, menemukan komparasinya, mhm. saat kita menemukan hasil komparasinya, maka di sana adalah kenikmatan berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Eh, Apa sebenarnya yang membuat anak muda hari ini, atau kita sebutlah anak milenial itu kemudian lupa, ataukah kemudian tidak memiliki ketertarikan pada seperti yang kita deskripsikan tadi, bahwa ternyata di tahun 2016-2017 kurang lebih bahwa banyak mahasiswa yang kemudian tidak kenal dengan Pram, minimal karyanya gitu. Ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi demikian, Kak? Eh, Sebenarnya begini, toko buku di Kendari banyak. Apa yang mau dibaca kalau tidak ada yang bisa dibaca, kan begitu? Kalau Hmm. kalau anggapannya begitu. Eh, tapi sebenarnya meskipun ada Gramedia, sebenarnya ini lebih ke studi perilaku konsumen sebenarnya. Eh, eh, saya tidak mau kemudian sesumbar mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk di kota ini, jumlah pelajar yang ada di kota ini, dengan melihat kunjungan orang di Gramedia, kalau mau menyebutnya Gramedia sebagai toko buku konvensional, memang sangat rendah. Bahkan kalau kita bisa mengecek sirkulasi buku-buku yang ada di sana, sirkulasi buku kan bisa dibaca di Gramedia. Kan ada komputer database yang bisa Iya, iya, dilacak iya, iya, betul. buku-buku apa yang tersedia dan buku apa yang tidak tersedia. Ya kalau jiwa-jiwa detektif kita, jiwa-jiwa pencari kita lagi keluar, ya kita bisa mengecek di Gramedia buku apa sih yang sedang tren. Kan bisa dicek di aplikasi yang itu. Tapi begini, eh mari kita tinggalkan toko buku, mari kita ke perpustakaan. Mari kita tinggalkan toko, maksudnya mari kita stop bicarakan soal toko buku, mari kita ke perpustakaan. Di kota ini tidak banyak perpustakaan yang besar dalam artian yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah misalnya perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah? Kunjungannya minim sekali. Kunjungannya minim sekali. Saya sebagai orang yang baru berada di kota ini itu menganggap 1 tahun pertama saya itu di perpustakaan. 1 tahun pertama saya di Kendari itu berada di perpustakaan. Perpustakaan yang paling sering saya kunjungi hanya ada 2. Perpustakaan yang dikelola oleh negara, misalnya perpustakaan provinsi, perpustakaan wilayah, dan perpustakaan kampus di UHAU. Melihat koleksinya, melihat perilaku orang-orang yang berada di perpustakaan membuat saya tidak ingin berkunjung ke sana. Ya, setelah diskusi kita selesai, coba kita, apakah Kak Karman atau siapa yang menyimak kita, coba cek di Instagram Shakespeare and Company, sebuah perpustakaan atau toko buku yang berada di Paris. Kalau ditanya seperti apa perpustakaan yang saya idamkan, maksudnya perpustakaan kecil yang terbatas ya, bukan yang mewah, seperti perpustakaan yang dimiliki oleh negara pada umumnya.
Coba cek perpustakaan atau toko buku yang itu, Shakespeare and Company. Dia di Instagram. Itu adalah toko buku atau rumah buku idaman saya. Penataannya, suasananya, aturannya, aturan bagi pengunjung, aturan memperlakukan buku, itu adalah sesuatu yang keren menurut saya. Di kota ini yang jarang yang begitu, yang menghadirkan suasana bagaimana membaca di tempat publik, apakah dia milik pemerintah atau milik perorangan yang dikelola secara publik. Itu yang tidak banyak di sini. Apakah termasuk ruang-ruang diskusi yang kemudian tidak hidup sehingga melahirkan generasi yang malas baca gitu, Kak? Di kota Kendari kehidupan berdiskusinya sangat besar, sangat banyak. Banyak titik-titik diskusi yang hanya satu, terikat pada satu ideologi tertentu atau organisasi tertentu. Jadi tidak lintas, bukan lintas ideologi, bukan lintas kasarnya bukan lintas sektoral lah. Hijau dengan hijaunya sendiri, merah dengan merahnya sendiri, bareng-barengannya hanya pada saat foto-foto atau diskusi-diskusi lepas, bukan berada pada tema-tema tertentu yang menyoal judul-judul buku tertentu. Itu kalau pengamatan saya. Iya. Ya, beda misalnya di tempat lain yang kehidupan berdiskusinya jauh lebih berkembang ya. Sebenarnya berdiskusi itu karena tema, bukan karena satu organisasi, bukan karena satu bendera, bukan karena satu kampus, tapi tema diskusi yang mempertemukan kita. Ya. Tema yang mempertemukan kita, tema-tema. Ya, sekali lagi diskusi itu adalah berbagi pengetahuan dan berbagi ketidaktahuan. Betul. Kalau bukan itu atau tidak menganggap bahwa belajar adalah seumur hidup, dan kalau bukan kedua itu yang menjadi penyemangatnya, ya mari kebanyakan mengatakan mari sendiri-sendiri baca bukunya. Nah, makanya kemudian Rumah Bunyi menghadirkan itu. Makanya kemudian Rumah Bunyi menghadirkan apa sih yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan? Ya karena Rumah Bunyi menganggap punya sumber daya, punya teman, lintas pertemanan, lintas disiplin ilmu. Ya, Rumah Bunyi hadirkan ruangnya, namanya Teras Rumah Bunyi, Terumbu. Ya, itu dikelola oleh teman-teman. Sebenarnya bukan saya yang kelola itu, Terumbu. Itu teman-teman sendiri yang mengelola. Saya hanya membantu kemudian menyediakan tempat, merekomendasikan. Yang biasa datang ke rumah itu ya? Iya, yang biasa datang ke rumah. Dan itu lintas fakultas, bukan hanya mahasiswa sastra. Bahkan bukan mahasiswa pun ada. Siswa atau masyarakat gitu? Masyarakat. Kalau alumni kan masih terhitung mahasiswa ya, tapi iya. Pokoknya terbuka seterang-terangnya. Iya. Kira-kira apa yang saya mau tanyakan, Kak? Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk menambah gizi minat baca gitu? Dengan sudut pandang tak di daerah tak gitu, Kak. Jadi seperti yang kita gambarkan tadi bahwa yang hilang dari kita karena kita lebih senang dengan mengandalkan kelompok kita masing-masing saja. Kita hadir di diskusi itu bukan karena tema yang diusung, tapi lebih kepada organisasi ini yang adakan. Artinya nuansa diskusi yang harus dihadirkan dalam artian memang bahwa diskusi itu kebutuhan, bukan karena teman tak yang panggil, bukan karena apa, tapi ya ilmunya itu yang kita inginkan. Kira-kira untuk menambah gizinya, Kak, dengan melihat konsep perbukuan kita, apakah buku yang memang harus dipertegas bahwa ubah ke model orientasi tak gitu ya, atau bagaimana kira-kira, Kak? Silakan. Berkali-kali
kalau saya menyebut kami, berarti kami yang ada komunitas-komunitas yang ada di Iya, iya, Kendari iya. ini selalu beranggapan, saya mendengar, selalu beranggapan bahwa kok yang hadir diskusi, hadir nonton, hadir bedah buku lah, pementasan kah atau apalah yang berbau literasi begitu, kok yang datang hanya itu saja. Nah, betul. Nah, hanya itu saja. Lalu saya bilang begini ke teman-teman. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan di teman-teman yang berkenaan dengan literasi? Saya bilang titiknya yang harus diperbanyak. Kalau bisa semua di kita ini, ayo dirikan komunitas baca masing-masing. Apakah berbasis perorangan atau berbasis komunitas, berbasis kelompok? Kita hadirkan titik sebanyak mungkin. Jangan sampai keterjangkau yang menjadi persoalan. Sampai hari ini diskusi soal literasi dan bagaimana negara masih memprogramkan kegemaran membaca, minat baca, itu artinya belum sesuai dengan harapan yang lembaga-lembaga itu harapkan. Setiap tahun mereka menggelontorkan dana sekian untuk kemudian mengangkat daya baca, mengangkat minat baca. Saya bilang minatnya orang membaca sangat tinggi. Setiap hari orang membaca. Yang tidak banyak itu mungkin adalah daya. Nah, bagaimana kalau dayanya yang diangkat? Bagaimana mengangkat daya baca? Negara sedang membuat formulasinya. Apakah dia buku gratis, menyerahkan perpustakaan desa, mendirikan komunitas sebanyak-banyaknya, menjalin kemitraan dengan kelompok literasi, itu juga sudah banyak. Literasi itu perjuangan, dia bukan hasil. Ya kalau bisa setiap hari berliterasi, setiap saat berliterasi, ayo setiap hari, setiap saat. Bentuk Kalau literasi katanya, yang seperti apa? Iya. Kalau Bentuk meminjam literasi istilahnya yang Andika, full day. Ya, Andika punya metodologi sendiri, orang-orang punya metodologi sendiri. Saya ingat begini, kalau saya menyebut Ahyar Anwar, kita punya memori yang sama. Bisa dibilang memori yang hampir sama lah kalau menyebut Ahyar Anwar. Ahyar Anwar, senior guru kita itu, kadang untuk mendiskusikan satu kata saja, dia undang kita untuk ngopi. Ngopi dalam artian berdiskusi, bertemu, bersilaturahmi, dan saling bertukar gagasan. Hanya satu kata yang dia pernah sarankan. Apakah dia mendengarnya atau dia membacanya pada sebuah buku atau dia mendengarkannya pada percakapan orang lain, dia menghubungi kita. Ayo kita bertemu, kita diskusi. Ada hal yang menarik. Kita ketemu di tempat ini, kita ketemu di tempat ini. Itu yang saya suka dari beliau. Selain dia mencatat untuk dirinya sendiri, dia mencatat untuk orang lain. Diskusi terakhir dengan saya dengan beliau itu hanya membahas tentang kosmogeni. Iya, dan itu sangat berbekas dalam ingatan saya dalam hal metodologi. Ini orang hanya satu kata yang dia ini juga memancing kita untuk kemudian membaca kata-kata yang lain. Selalu punya alasan untuk bertemu dan selalu menarik. Iya. Itu yang harus diperbanyak. Titik dan kira-kira, ya. Saya mau tanyakan juga. Saya biasa menyebut bahwa penerbit itu terbagi dua saja lah. Penerbit yang memang sudah punya kans yang luar biasa, atau kita sebut penerbit negeri dengan penerbit swasta, atau penerbit indie. Iya. Menurut Kak Kahar, apakah penerbit indie ini kira-kira bisa bertahan? Saya yakin dan percaya bahwa Kak Andika lebih kebanyakan ketidakenakannya dari orang yang mau menerbitkan bukunya gitu. Kan pasti bilang berapa yang saya harus persiapkan,
bisa jadi terjadi tawar-menawar yang bahkan sampai sekecil-kecilnya, bahkan mungkin lebih ekstrem, bahkan sampai rugi rumah bunyi. Yang jelas bagaimana terbit sebuah buku gitu. Yang pertanyaan sederhananya itu adalah bagaimana kira-kira masa depan penerbit, kita sebut penerbit indie, dan Kak Kahar dalam menghidupkan rumah bunyi gitu. Kira-kira bagaimana ke depannya gitu. Silakan Kak. Ya, skema penerbitan di rumah bunyi ada dua secara garis besar. Skema penerbitannya ada dua. Yang pertama, dibiayai oleh rumah bunyi. Yang kedua, dibiayai oleh penulisnya atau donaturnya. Kalau ada buku rumah bunyi yang dicetak 1000 eksemplar, itu penulisnya yang ini. Dalam jumlah opla yang besar itu selalu penulisnya yang bayar duluan. Apakah dia menggunakan donatur atau apa? Ya, ada dua skema penerbitan di rumah bunyi. Dibiayai oleh penulisnya atau dibiayai oleh rumah bunyi. Kalau dibiayai oleh rumah bunyi, oplahnya terbatas, tapi terukur. Terbatas dan terukur. Kalau soal tarif penerbitan, itu mari didiskusikan, karena saya selalu kalau diterbitkan oleh rumah bunyi, biasanya itu kan penulis dapat, kalau di tempat lain penulis dapat royalti 8-15%. Nah, kalau di rumah bunyi standarnya minimal 25. Minimal 25 satu buku itu minimal 25 per satu buku. Tapi kalau penulisnya ikut melakukan penjualan, maka royalti bertambah menjadi 40%. Ini perlu disampaikan pada teman-teman ini. Terus Kak? Ya, itu kalau yang dibiayai penerbitannya oleh rumah bunyi ya. Karena yang dibiayai itu kan makanya teman-teman yang menjadi editor pendamping di rumah bunyi itu kebanyakan teman-teman dosen di jejaring pertemanan dosen. Mereka yang menjadi editornya. Jadi kita melakukan pembicaraan, ada kontrak kerjasama, yang mana soal apakah yang mana naskah yang dieditori kemudian ada biaya ini, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu tergantung naskahnya lagi kembali. Lalu bagaimana soal naskah yang diterbitkan oleh rumah bunyi tapi menggunakan biaya penulis sendiri, itu skemanya sangat jelas. Karena kami tidak menganggap bahwa, kan ada bahasa edit standar, tidak ada edit standar. Edit ya edit sesuai kemampuan. Kan ada biasa memperlakukan edit standar, hanya baca layout baca. Ya sekali lagi, rumah bunyi adalah penerbit kecil, bukan ini sebenarnya. Saya lebih mau menyebutnya penerbit kecil. Tapi yang populer lebih menerbitkan. Mana kecil itu kayak? Penerbit kecil ya. Jadi begini. Ada satu novel yang baru terbit. Kalau saya mau menyebut judulnya, nanti penulisnya Dede Wirahadi, dia domisili Jakarta, orang Palopo, lahir besar Palopo tapi domisili Jakarta. Itu malahan gratis. Gratis biaya edit. Gratis biaya editing. Dan kita tahu berapa ketebalannya, 288 halaman. Ada nih orang. Terus tapi karena kita punya teman Mustika, editornya si novel itu, saya jelaskan bahwa seperti ini, bagaimana, dia bilang, ayo nih kita terbitkan, kalau memang ayo saya baca dulu, kalau yang bersyarat kita terbitkan. Tapi itu dibiayai oleh penulisnya. Apa yang dibiayai, kita kan kalau untuk sampul covernya itu kan menggunakan jasa freelance. Jasa freelance, berarti
eh, kalau sudah berbicara penulis dengan penerbitnya, lalu dia mau cover yang seperti apa didiskusikan, lalu saya rekomendasikanlah dia untuk berkomunikasi dengan desainer yang freelance itu untuk menentukan biaya harganya sendiri. Jadi mereka yang bersepakat soal berapa nominal harga, bagaimana teknis pengerjaan dan sebagainya. Nah, jadi yang dibiayai hanya itu, cetak, pengiriman, dan desain. Itu yang dibiayai. Dan relatif sangat murah kalau menurut saya, karena memang saya tidak memperlakukan penulis yang, ya memperlakukan penulis itu beda-beda sebenarnya, Bang. Penulis mula dalam artian naskah pertama itu tidak sama dengan naskah yang sudah ketiga, keempat atau yang kedua. Soal bagaimana kualitas, jangan mempersamakan penulis pemula dengan pramudi Anantatur, jangan mempersamakan dengan penulis, nggak boleh, tidak adil, sangat tidak adil kalau menurut saya kalau mau memperlakukan penulis itu sama dengan semuanya. Kita dalam artian Rumah Bunyi, ada tim editor apa dan sebagainya, itu punya perlakuan khusus untuk penulis yang pemula. Mana yang kita akan dorong sebagai buku dan mana yang harus berakhir tolong koreksi. Tidak boleh mempersamakan antara orang yang penulis yang tidak boleh mempersamakan mereka dengan Andika Pasumpa misalnya, kalau penulis yang baru naskah pertama. Begitu pula dengan penyairnya. Yang menjadi pertanyaan Kak, dan ini juga penting, artinya kan kita mau berbicara buku dan masa depan. Kira-kira buku cetak yang sebagai kekuatan kita, apakah dia masih bisa bertahan sampai kapanpun, ataukah mungkin kita tinggal menghitung tahun Kak dengan hadirnya buku elektronik ini? Berbicara ini prediksi lah tuh. Saya tidak akan sebenarnya banyak literatur yang banyak esai, banyak literatur yang kemudian mengulas berbagai opini soal bagaimana masa depan sebuah buku atau bagaimana masa depan perbukuan. Saya masih kekeh dan percaya bahwa sejarah tulisan dalam artian kertas apa dan sebagainya, dia memiliki sejarah yang panjang. Teknologi seperti apapun, teknologi antara buku cetak Halo? Halo. Ya. Lanjut saja, Kak. Duh. Buku yang tercetak pudar atau hilang dengan kemunculan buku yang digital, menurut saya tidak. Buku digital kehadirannya menunjang buku matan. Halo? Apa? Sabar. Nah, masuk. Oke, lanjut, Kak. Oke, mantap. Iya. Ya, menurut saya begitu. Artinya memang tidak mesti dijadikan antitesis ya, justru dia sebagai penguat sebenarnya. Dia sebenarnya sebagai penguat. Kadang, iya.
Kan kadang buku yang sudah lama tidak pernah diterbitkan lagi, dengan adanya buku digital justru kadang mempermudah untuk khalayak ramai. Literasi dan buku menjadi kekuatan kita ke depannya. Artinya ya tidak dapat dimungkiri bahwa kekuatan kita dalam hidup ini ya memang ilmu pengetahuan dan tidak lepas dari buku. Dan sebuah peradaban besar itu kalau di situ selalu berbicara tentang ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah buku. Perpustakaan yang kalau memang di situ kuat dengan buku-bukunya, ya bukan buku-buku tenlit ya maksudnya yang dia maksud tadi Kak Kahar. Sebelum boleh. Ya, Kak, sebelum saya mengakhiri diskusi kita, saya biasa membuat semacam challenge atau permainan buat bukan pembicara sih, bintang tamu saya. Semoga sinyal untuk kali ini bersahabat lah, karena saya akan membuat pilihan. Dari pilihan itu Kahar memilih diantaranya. Saya tidak akan menanyakan mengapa, tapi cukup dijawab dengan cepat. Kemudian nanti saya meminta Kahar juga untuk memberikan semacam kalimat penutup atas hasil diskusi kita hari ini. Jelas suara saya, Kak Di? Oke. Jelas. Oke. Semoga... Oke, kita mulai, Kak. Bagus. Kak, Oke. Penerbitan atau penjualan? Penerbitan. Oke. Cerpen atau puisi? Cerpen. Sastra atau literasi? Sastra. Penulis Rusia atau penulis Amerika Latin? Amerika Latin. Terakhir, Kak. Gramedia atau basa-basi? Halo? Basa-basi. Oh, basa-basi deh. Oke, siap. Kak, saya mau meminta semacam kalimat penutup dari diskusi kita tentang Rumah Bunyi dan perbukuan. Apa harapan kita ke depan dalam melihat buku yang di sisi lain semakin banyak, tapi kita juga harus berbicara kualitas dan seterusnya. Silakan, Kak. Untuk bisa membaca pengalaman semua orang yang ada di sekitarnya. Semua orang menuliskan ceritanya, dia harus bercerita dari sisinya. Menceritakan pengalamannya. Saya bercerita begini. Ini cerita penutup dari saya juga. Satu bulan terakhir saya semakin intens memancing. Kadang saya harus berkendara 2 jam ke daerah-daerah untuk kemudian pergi mencari spot yang menurut orang-orang, atau Konawe Utara yang menurut orang-orang ada ikan yang bisa 1 bulan memancing, saya hanya mendapati pancingan di 2 tempat. Dan itu membuat saya membaca ulang buku-buku kumpulan esai Ernest Hemingway yang berjudul Memancing. Cita rasa dalam artian apa yang saya sedang geluti sebagai sebuah kegiatan, apakah itu hobi atau kegemaran, saya membaca literatur pembanding. Kalau kita saya temukan dalam mempertemukan imajinasi saya. Membaca adalah kenikmatan, membaca adalah hal baik,
seminim atau sekecil-kecilnya manfaat membaca, selain ada pengetahuan di sana atau membaca pengetahuan orang lain, seminim-minimnya membaca adalah mengkomparasi kenyataan dan realita, mengkomparasi kenyataan dan imajinasi. Saat kau menemukan komparasinya, saat kita menemukan hasil komparasinya, maka di sana adalah kenikmatan berganda. Siap. Saya mau buat pertanyaan terakhir, Kak. Kak Kahar sendiri, apa itu buku? Buku itu istri kedua.